Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang komunikasi antar budaya, sebuah perspektif negosiasi identitas. Yang dimana kelompoknya terdiri dari 5 anggota, yaitu ada yang pertama Aji Tirta, ada Adina Dela, Vanisa Inaya, Imam Arif, dan juga yang terakhir ada Indra Fajar. Pertama-tama ada sudut pandang negosiasi identitas. Nah, perspektif negosiasi identitas menekankan sebuah hubungan antara nilai-nilai budaya dan juga konsep diri. Perspektif negosiasi identitas adalah teori integral yang diambil dari karya teori identitas sosial. Misalnya Abraham dan Hawke pada tahun 1990, Brewer dan Miller pada tahun 1996. Nah, perspektif negosiasi identitas adalah teori integratif yang mendapat inspirasi dari 3 ilmu pengetahuan utama. Selanjutnya ada latar belakang teori, yaitu dasar yang mendasar dari teori negosiasi identitas berpendapat bahwa individu di semua budaya ingin menjadi komunikator yang kompeten dalam berbagai situasi di interaktif. Selanjutnya, identitas sosial dapat mencakup identitas keanggotaan budaya atau etnis, identitas gender, identitas orientasi seksual, identitas kelas sosial, identitas usia, identitas dimusnahkan, atau identitas koksional. Nah, sebaliknya, ada identitas pribadi dapat mencakup sifat unik apapun yang kita hubungkan dengan diri kita sendiri dalam perbandingan dengan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanisa Inayah. Motivasi dalam konteks teori negosiasi identitas dipandang sebagai identitas yang mengutamakan masalah. Untuk memahami peran motivasi, kita itu perlu memahami bagaimana identitas primer dan identitas situasional. Kita juga hendaknya sadar bahwa lokasi dan fokus dari kebutuhan identitas itu berbeda. Keamanan, inklusi, kepercayaan, koneksi, dan kestabilan dipengaruhi oleh anggota budaya dan profesi pribadi kita. Kita perlu memahami alasan dibalik setiap asumsi dan dapat menerapkan masing-masing secara fleksibel dalam berbagai situasi antar budaya. Kita perlu kebutuhan identitas kita dan orang-orang lain dalam situasi ini. Sementara identitas utama itu kita memberi bimbingan dan arahan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga menguraikan pemikiran dan perilaku kita. Kita cenderung menggunakan standar kita dan yang mengutamakan etika dalam mengevaluasi sesuatu yang berbeda dengan kebiasaan orang lain. Selanjutnya ada keterampilan. Keterampilan dalam konteks ini adalah kemampuan operasional kita untuk memadukan pengetahuan dan motivasi dengan praktik interbudaya yang tepat dan efektif. Keterampilan interaksi adaptif membantu kita berkomunikasi dengan penuh perhatian dalam situasi yang saling mempengaruhi. Banyak keterampilan interaksi berguna untuk mendorong komunikasi antar budaya yang tepat dan efektif. Contohnya, keterampilan mengklarifikasi, keterampilan remaja, keterampilan mendengarkan dengan sadar, keterampilan empati, keterampilan verbal, non-verbal, keterampilan mendukung identitas, keterampilan manajemen fast work, keterampilan dialog kolaboratif, keterampilan selalu dibahas karena mereka berkaitan dengan topik yang berbeda di kemudian pembahasan. Perkenalkan, nama saya Imam Arif Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori negosiasi identitas. Teori negosiasi identitas menandakan bahwa identitas atau reflektif konsepsi dianggap sebagai mekanisme penjelasan proses komunikasi interkultural. Identitas dipandang sebagai gambar diri yang reflektif yang dibangun, berpengalaman, dan dikomunikasikan oleh individu-individu dalam satu budaya dan dalam situasi interaksi tertentu. Negosiasi konsep didefinisikan sebagai proses interaksi
transaksional di mana individu-individu dalam situasi antarbudaya berusaha untuk menegaskan, memisahkan, membuat kaku, menantang, dan mendukung citra diri mereka sendiri dan orang lain yang diinginkan. Selanjutnya adalah inti asumsi teori. Salah satu tujuan penting dari negosiasi identitas adalah untuk mengeksplorasi cara-cara mendapatkan pengetahuan yang akurat tentang domain identitas yang lain dalam pertemuan antarbudaya. Singkatnya, teori ini mengasumsikan bahwa manusia dalam semua budaya keinginan baik positif berbaris identitas di setiap jenis situasi komunikatif. Di sini ada asumsi 1 sampai 4. Ide dasar mengenai asumsi 1 adalah bahwa orang-orang dari budaya merefleksikan citra diri mereka seperti identitas budaya dan etnis. Identitas mereka melalui proses enturisasi mereka. Melalui isi pengalaman sosialisasi budaya dan etnis mereka memperoleh nilai, norma, dan simbol inti dari kelompok budaya dan etnis mereka. Melalui konten identitas dan penting grup berdasarkan identitas mereka masing-masing mempengaruhi dan membentuk pola berpikir, emosi, dan komunikatif mereka saat berinteraksi dengan budaya yang berbeda. Perspektif negosiasi identitas berpendapat bahwa individu di semua budaya memiliki kebutuhan dasar manusia yang sama akan keamanan identitas, kepercayaan, inusi, koneksi, dan stabilitas dalam komunikasi mereka dengan orang lain. Pasangan-pasangan tematik dari kebutuhan masing-masing mencakup kerentanan identitas, ketidakfamilian, diferensiasi, otonomi, dan perubahan. Karena asumsi 3 dan 4 adalah perpanjangan asumsi 2, kita juga mendiskusikan dua asumsi yang kita berikan dari sini pada asumsi 2. Menurut asumsi 3, kita sering mengalami ketidakamanan atau kerentanan identitas karena suatu ancaman atau ketakutan yang kita rasakan dalam lingkungan yang tersaing secara budaya. Di sisi lain, kami mengalami keamanan identitas di sebuah lingkungan familiar sekutu. Keamanan entitas merujuk pada tingkat emosi sepenuhnya tentang kesadaran seseorang akan keanggotaan berdasarkan kelompok dan identitas berdasarkan orang. Selanjutnya, asumsi 5 dan 6. Penyertaan identitas dan asumsi diferensiasi keanggotaan kepada isu-isu tentang batas pemeliharaan. Inklusi identitas saling menegaskan sebagai tingkat kedekatan yang dirasakan kedekatan emosional, psikologis, dan spasial kami dengan kelompok dan kelompok terpencil. Keanggotaan identitas merupakan sebuah sengketa dalam kelompok atau kelompok batas pemeliharaan di mana citra diri kita dikaitkan dengan beberapa kategori keanggotaan kelompok yang signifikan secara emosional. Selanjutnya, asumsi 7. Asumsi 7 berhubungan dengan stabilitas identitas dan mengubah masalah seiring waktu. Stabilitas identitas merujuk pada suatu pengertian akan kelanjutan atau konsistensi melalui waktu, apakah itu melalui keberagaman budaya, etnis, jenis kelamin, atau pelestarian identitas pribadi atau ritual. Identitas yang berubah merujuk pada suatu rasa dislokasi atau perpindahan dalam perjalanan hubungan antar budaya. Semakin banyak pengalaman individu, semakin dia mungkin terbuka untuk perubahan identitas yang konstruktif. Semakin seorang individu mengalami ancaman identitas, semakin dia cenderung berpegang pada stabilitas identitas. Selanjutnya, asumsi 8. Kepercayaan dan nilai-nilai budaya menyediakan standar mutlak untuk mengevaluasi dan memberlakukan praktik-praktik terkait identitas yang pasti. Keanggotaan budaya membuat kita menilai bagaimana kita berpikir tentang identitas kita, bagaimana kita menilai identitas orang lain, dan bagaimana identitas ini mempengaruhi dalam interaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Fajar Madinata dan sini saya akan mempresentasikan komunikasi antar budaya yang penuh perhatian. Dalam perkataan Lengger pada tahun 1989 dan 1997, konsep kesadaran penuh mendorong individu-individu untuk secara seksama menyelaraskan diri dengan naskah mental mereka yang sudah mempunyai kebiasaan dan ekspektasi yang sudah ada sebelumnya. Perhatian berarti kesiapan untuk menggeser kerangka referensi seseorang, motivasi untuk menggunakan kategori baru untuk memahami perbedaan budaya atau etnis, dan kesiapan untuk bereksperimen dengan jalan pengambilan keputusan yang kreatif dan pemecahan masalah.
Menurut teori negosiasi identitas, hasil yang memuaskan mencakup perasaan dipahami, perasaan dihormati, dan pembicaraan yang didukung. Bersama-sama, mereka berfungsi sebagai dimensi hasil identitas. Perasaan didukung merujuk pada perasaan kita untuk dihargai secara positif atau diakui sebagai orang yang berharga meskipun memiliki identitas kelompok atau idiosinkratik yang berbeda. Sewaktu seseorang merasa asli dan didukung oleh identitas yang sah, ia juga cenderung memandang patung-patung dengan positif. Dalam menubuhkan orang lain secara otentik, kita menggunakan pesan dukungan identitas untuk menegaskan gaya hidup, perasaan, dan pengalaman alternatif orang lain. Untuk meremehkan orang lain, kita menggunakan pesan-pesan yang tidak peduli, misalnya secara verbal dan tidak verbal mengabaikan orang lain. Atau pesan-pesan yang merendahkan, misalnya meremehkan bahasa lain, evaluatif, rasialis, dan seksis. Untuk meremehkan perasaan, pikiran, dan pengalaman orang lain. Dalam mengkomunikasikan secara sadar, pesan-pesan kita menyampaikan pemahaman, rasa hormat, dan dukungan kita untuk orang yang berbeda pada tingkat holistik. Dalam berinteraksi tanpa berpikir, pesan kita menyampaikan sikap penilaian, keraguan, dan ketidakpercayaan. Komunikasi antar budaya ini melibatkan manajemen makna bersama dan pencapaian efektif dari tujuan yang diinginkan. Tujuan dapat mencakup tujuan instrumental, presentasi pribadi, dan tujuan hubungan. Tujuan instrumental ini berkaitan dengan hasil atau sumber yang ingin dicapai orang-orang dalam interaksi. Misalnya, mengubah sikap orang lain, kepatuhan terhadap lawan, atau meminta bantuan orang lain. Tujuan penyajian diri ini atau tujuan identitas melekat pada gambaran pribadi atau publik yang ingin kita dukung, seperti cerdas, kredibel, atau kuat, dan ingin orang lain menghormati sebagai konsekuensi dari interaksi kita. Dari teori negosiasi identitas menekankan dua ide. Yang pertama adalah komunikasi antar budaya yang penuh perhatian, memiliki 3 pengetahuan bercampur, motivasi, dan keterampilan. Yang kedua adalah bahwa komunikasi antar budaya ini yang penuh perhatian beralih pada makna dan tujuan yang tepat, efektif, dan pengelolaan yang memuaskan dari makna dan tujuan yang diinginkan dalam peristiwa antar budaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kriteria. Menurut Spitberg dan Kupak pada tahun 1984 menyatakan bahwa kompetensi komunikasi memiliki 2 kriteria, yaitu pantas dan berlebihan. Kepatutan menyangkal sejauh mana perilaku dianggap pantas dan sesuai dengan harapan yang dibuat oleh budaya. Efektivitas merujuk pada tingkat komunikasi yang mana mencapai makna bersama dan hasil yang diinginkan dalam situasi tertentu. Menurut Langer pada tahun 1989, jika kekosongan pikiran adalah ketergantungan yang kaku pada berbagai kategori lama, perhatian berarti penciptaan berbagai kategori baru yang berkesinambungan. Kategorisasi dan rekategorisasi, pelabelan dan pelabelan sebagai satu master dunia adalah proses alami untuk anak-anak. Untuk terlibat dalam keadaan sadar, seseorang perlu belajar untuk yang pertama menjadi terbuka terhadap informasi dan ide baru. Yang kedua, sadar bahwa berbagai perspektif biasanya ada dalam melihat situasi. Dan yang ketiga, belajar untuk menciptakan atau mengintegrasikan titik, kategori, dan konteks yang berbeda untuk menafsirkan penampakan diri. Kompetensi komunikasi antar budaya dapat dibentuk secara konseptual pada tahap berikut. Yang pertama, ketidaktahuan suatu tahap di mana seorang individu tidak menyadari kesalahan komunikasi atau dia telah berkomitmen dengan berinteraksi dengan orang asing. Yang kedua, batin menampung tingkat kesadaran ketika seseorang menyadari ketidakmampuannya dalam berkomunikasi dengan orang asing yang berbudaya tetapi tidak berbuat apa-apa. Yang ketiga, sadar kesanggupan tahap ketika seseorang menyadari komunikasi antar budaya, ketidakfasihan, dan berkomitmen untuk mengintegrasikan motivasi dan keterampilan baru ke dalam praktik yang efektif. Dan yang keempat, fase kompetensi sadar ketika seseorang secara alami atau spontan mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan antar budaya orang lain. Sejauh tahap ini, proses interaksi antar budaya menjadi lambat dan kesadaran di luar kesadaran.
Nama saya Aji Tirta Fadila, tugas presentasi PPT Komunikasi Lintas Budaya. Wilayah identitas utama. Istilah identitas digunakan dalam perspektif negosiasi identitas sebagai bayangan pemasaran atau foto diri yang reflektif yang kita masing-masing ambil dari proses sosialisasi budaya, etnis, dan jenis kelamin. Itu diperoleh melalui interaksi kita dengan orang lain dalam situasi tertentu. Identitas budaya. Individu memperoleh keanggotaan kelompok budaya di atasnya melalui bimbingan dan tanggapan orang tua selama tahun pembentukan mereka. Selain itu, penampilan fisik, sifat ras, penggunaan bahasa, pendidikan, media massa, kelompok teman sebaya, kebijakan keelemen institusi, dan faktor penilaian diri semuanya masuk ke dalam persamaan konstruksi identitas budaya. Identitas budaya dari sudut pandang negosiasi identitas didefinisikan sebagai tanda emosional yang kita tambahkan pada pengertian kita untuk bergabung dengan budaya yang lebih besar. Sebagai ilustrasi, kita dapat berbicara tentang identitas budaya Brasil yang largeri atau identitas budaya Kanada yang lebih besar. Etnik. Identitas etnik bersifat leluhur kepercayaan tentang pengesahan dari leluhur. Pendapat Alba tahun 1990 halaman 37. Etnik dapat didasarkan atas asal-usul bangsa, ras, agama, atau bahasa. Etnis secara keseluruhan lebih merupakan pengalaman subjektif daripada klasifikasi tujuan. Sementara perbatasan politik, misalnya membatasi kekningli orang-orang Republik Sosialis Otonom Soviet dari Rusia, dapat merubah dari generasi ke generasi, meneruskan batas-batas etnis. Informasi penyertaan atau penyebaran identitas adalah suatu fenomena yang bertahan lama dan bertahan dalam hati serta pikiran para anggotanya. Identitas gender. Arti istilah-istilah jenis kelamin seperti feminin dan maskulin mencerminkan bagaimana kelompok budaya atau etnik yang lebih besar bisa membangun gambaran kaum wanita dan kaum pria. Meskipun seks adalah sifat biologis yang ditentukan oleh genetika dan hormon, jenis kelamin adalah fenomena yang dipelajari melalui proses sosialisasi budaya utama kita. Menurut buku Belenki, Klinki, Goldberger, dan Tarule tahun 1986, Wood 1996 sampai 1997. Identitas gender singkatnya merujuk pada makna dan interpretasi yang kita pegang mengenai gambar diri kita dan mengharapkan gambaran-gambaran lain tentang femaleness dan maleness. Identitas pribadi didefinisikan sebagai perasaan dan kata-kata yang seseorang miliki berkenaan dengan pribadinya atau gambaran diri, citra diri. Citra diri pribadi ini terhubung dengan adanya atau kepribadian, dorongan, tujuan, dan nilai-nilai uniknya. Identitas pribadi dapat memiliki dua identitas pribadi yang sebenarnya dari identitas pribadi yang diinginkan. Peranan identitas. Istilah peran merujuk pada serangkaian perilaku yang diharapkan dan nilai-nilai yang terkait dengan mereka bahwa suatu budaya atau kelompok etnis yang direndahkan pantas atau dapat diterima. Norma menggambarkan apa yang harus atau tidak harus terjadi dalam situasi interaksi.